Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala jami'i ni'amillah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali kita dapat bermuajahah bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat, memasuki hari yang kelima di bulan Rajab, sekaligus merupakan hari Jumat pertama di bulan Rajab tahun ini, bertepatan dengan tanggal 27 Januari 2023. Mudah-mudahan segala bentuk aktivitas kita dari awal hingga akhir hari ini dan seterusnya semuanya akan tercatat sebagai amal ibadah yang bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita sebelumnya, yaitu tentang kehormatan masjid. Kemarin sudah kita sampaikan nomor 7. Sekarang kita sampaikan, lanjutkan dengan nomor 8, yaitu dilarang melangkahi leher orang, dilarang melangkahi leher jamaah. Artinya ketika kita hadir di masjid, sebaiknya adalah kita mengambil saf terdepan, karena itu yang lebih utama. Bukan berarti nyari-nyari tempat-tempat sandaran, mohon maaf. Bukan berarti nyari tempat-tempat yang di sudut-sudut. Tapi diutamakan kita mengambil saf yang terdepan, kemudian setelah penuh berikutnya dan berikutnya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini yang belum terbiasa bagi kita, karena kita selalu mencari tempat yang merasa nyaman walaupun itu tidak di depan. Selanjutnya adalah dilarang bertengkar. Apapun hal yang kita hadapi di dalam satu majelis, apakah itu musyawarah, apakah itu majelis ilmu yang berkaitan dengan masalah khilafah, maka jangan sampai menimbulkan pergaduhan. Karena kalau sudah menimbulkan pergaduhan, bertengkar, risikonya perpecahan. Maka dari itu kita dilarang bertengkar di dalam masjid, dalam segala hal. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau yang sudah hadir mungkin saat ini, yang sudah terbiasa hadir di masjid, paham akan hal-hal yang seperti ini. Tapi kadang-kadang ada yang belum paham. Bagaimana kita memberi pemahaman sedangkan mereka jarang hadir? Ya mudah-mudahan kita doakan saja semoga dapat hidayah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, selanjutnya adalah merapatkan saf. Ini berkaitan dengan yang tadi, dilarang melangkahi leher orang, yaitu merapatkan saf, tapi dilarang mendesak saf. Umpamanya mengisi saf itu harus dari tengah dulu, kanan kiri, bukan berarti sudut kanan dulu atau sudut kiri dulu. Tetapi kita ambil dari tengah, kanan kiri. Kemudian kalau ada yang longgar, yang sebelah geser,
bukan berarti ada yang mendesak dari belakang. Sebaiknya memang demikian, walaupun belum bisa kita terapkan seutuhnya. Masih terkadang ada longgar-longgar. Apalagi kalau sajadah yang kita bawa dari rumah itu lebar, biasanya kita berdiri di sajadah kita itu masih punya sisa kanan kiri kita. Sementara kanan kiri kita, tetangga kita segan mau memijak sajadah kita. Ini yang membuat saf longgar. Kita masjid kita ini sudah ada sajadahnya, sudah ada karpetnya. Jadi kalaupun duduk nyaman, sudah nyaman duduknya. Jadi kalau kita membawa tidak perlulah kiranya yang lebar-lebar. Cukup yang ukuran antara 40 sampai dengan 50 cm. Tapi kalau sudah sampai 70 cm lebar seperti sajadah yang dari Makkah sana itu, memang terkadang membuat saf terlonggar. Saf itu jadi longgar-longgar. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Selanjutnya adalah dilarang berjalan di depan jamaah yang sedang sholat. Ini kita pahamlah. Tetapi kalau kita lihat memang di Indonesia ini pada umumnya, di Malaysia, di Singapura ini memang pahamlah kalau hal ini. Tapi kalau kita di Makkah sana ini tak berlaku. Kita sedang sujud aja kadang-kadang orang melangkahi badan kita. Jadi ini hanya ada di Indonesia, hanya ada di Makkah yang di Madinah. Di Madinah lebih baik daripada di Makkah dalam hal pengaturan saf. Dilarang berjalan di hadapan orang yang sholat. Jaraknya berapa? Jangan sampai dia mau sujud itu terganggu. Kalau masih jauh tak masalah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sedikit demi sedikit kita pelajari tentang masalah keutamaan masjid. Kemudian yang lainnya adalah dilarang meludah sengaja maupun tak sengaja. Umpamanya kita sedang flu, sedang pilek, terkadang kita merasa tak nyaman, maka kita usahakanlah supaya kita mengantongi tisu atau mengantongi sapu tangan. Ini termasuk apabila kita bersin dan batuk. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, terkadang kalau kita bersin itu kalau nggak kita tutup bisa saja tempias. Tempias itu bisa saja jatuh ke lantai. Itu sama halnya kita juga menjatuhkan kotoran dari tubuh kita. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, insyaallah akan kita lanjutkan. Masih ada beberapa lagi tentang masalah keutamaan masjid. Walaupun sederhana, tetapi hal ini kalau kita amalkan, insyaallah ini menjadi amalan-amalan sunnah, bukan amalan-amalan wajib. Sunnah menambah amal wajib. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.